Halo, selamat malam pemirsa. Belakangan ini sedang marak razia barang-barang impor ilegal di sejumlah pertokoan dan pusat perbelanjaan. Banyak pedagang yang resah dan juga ketakutan bahkan hingga menutup toko mereka. Lalu benarkah ada razia seperti ini dan apakah razia yang dilakukan ini bisa menekan peredaran barang-barang impor ilegal? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bara Hasibuan, staf khusus Menteri Perdagangan. Selamat malam, Bapak, boleh dicoba mikrofonnya? Malam, Putri. Baik. Kemudian di sebelah kanan juga ada Pak Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Selamat malam, Pak Vicky. Selamat malam, Mbak Putri. Di sebelah kiri saya ada Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI. Selamat malam, Pak Mansuri. Malam, Mbak Putri. Sebelah kiri juga ada Pak Danang Girindrawardana, Dewan Pakar Apindo. Selamat malam, Pak Danang. Malam. Dan kita juga kehadiran salah satu pedagang ITC Mangga 2, ada Pak Dion. Selamat malam, Pak Dion. Selamat malam, Mbak Putri. Baik. Sebelum kita membahas soal razia ini, benarkah razia dilakukan di sejumlah pertokoan ataupun pusat perbelanjaan? Kita simak dulu informasi yang satu ini. Orangnya mana Pak yang razia? Para pedagang di sejumlah pasar resah karena tersebarnya kabar soal razia barang impor ilegal. Hal ini membuat mereka menutup toko lebih cepat dari biasanya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, razia itu tidak benar. Kalaupun ada razia di sejumlah pusat belanja atau pertokoan, bukan dilakukan oleh Satgas atau Satuan Tugas Pengawas Barang Tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Karena Satgas baru mulai bekerja hari ini. Yang diawasi ya, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya. Jadi ada 7. Ya. Fokus pengawasan yaitu importir atau distributor. Ada, saya lihat ikutin di medsos, ada yang berkembang isu pengawasan dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan misalnya. Nah itu sudah berapa hari, kan Satgasnya baru hari ini. Menteri Perdagangan juga meminta para pedagang agar tidak resah atau ketakutan terhadap razia barang impor ilegal. Bila mereka tidak menjual barang yang dimaksud, tidak akan terkena razia. Ia juga memastikan bahwa fokus pengawasan Satgas adalah ke importir atau distributor barang ilegal dan bukan pedagang atau retail. Namun, tidak menutup kemungkinan razia dilakukan ke pusat belanja. Baik, kita langsung konfirmasi mungkin ke Pak Dion. Pak Dion, benarkah ada razia barang-barang impor ilegal? Tidak benar. Lalu yang beredar video-video itu? Yang beredar video itu benar, cuman dalam arti tidak ada razia, hanya mungkin karena ketakutan dari pedagang ya. Ketakutan mungkin ada katanya dari sana udah ada yang kena razia, di sana ada kena razia. Akhirnya mereka yang mungkin dari pagi sudah buka, di tengah operasional gedung mereka tutup secara tiba-tiba. Nah itu yang membuat pengunjung pada panik, berikut mungkin pedagang yang lain pun yang tidak tahu sumbernya dari mana mereka juga ikut panik. Oke, demikian. Jadi informasi ada razia barang impor ilegal ini dari mana? Apakah dari sebaran WhatsApp mungkin atau dari mulut ke mulut? Yang saya tahu dari mulut ke mulut ya. Jadi mungkin orang bicara begini seperti itu. Ada diketahui nggak dari pihak mana, mungkin dari petugas kementerian atau dari mana gitu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak diketahui asal muasal isu ini ya? Tidak ada, pokoknya hanya kita mendengar dari orang yang berbicara, oh ada razia seperti itu. Sudah berapa lama kemudian, seperti apa bisa digambarkan kepanikan dari para pedagang? Berapa lama mereka harus tutup? Itu mungkin di minggu kemarin ya, itu sekitar mungkin 4-5 hari. Itu ada yang tutup, ada yang sebagian besar tetap mereka buka, sebagian kecil ada yang tutup, dan mereka ada yang udah buka di tengah jam-jam mungkin jam 12 mereka tutup kembali. Seperti itu berjalan sekitar 4-5 hari. Jadi resah begitu ya? Ada keresahan dan ada ketakutan. Oke, lalu omset pedagang bagaimana? Itu sangat berpengaruh ya, karena orang yang mungkin pengunjung yang sudah terlanjur datang melihat orang dari tenannya sendiri panik,
mereka langsung tiba-tiba nutup tokonya, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka tidak tahu ini ada apa. Seperti itu. Oke, tapi saat ini, hari ini, apakah sudah kembali normal atau masih panik? Untuk mulai hari ini setelah ada klarifikasi dari Menteri Perdagangan ya, kemudian kita juga mendapat informasi dari pihak pengelola bahwa itu semua hanya isu, setelah itu semuanya berjalan normal, tidak ada apa-apa Sudah lagi. kembali normal, Iya. oke. Saya mau ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, apakah ada laporan soal razia barang impor ilegal ini? Ya, Mbak Putri, bermula dari tanggal 18 ya, pagi itu teman-teman pada kasih informasi khususnya Tanah Abang ya, bahwa pedagang di ITC dan di Senen sudah dirazia. Itu awal mula isunya. Sampai ke Tanah Abang ini sudah beredar cukup santer, ditambah dengan sebelumnya ada statement-statement dari pihak kementerian yang dalam tanda kutip setengahnya menakut-nakuti. Sebenarnya bukan ke kita sebenarnya. Sebenarnya menakutinya bukan ke kita. Bagian mana yang menakutkan? Ya contoh gini, berarti di pasar itu ada barang ilegal gitu. Kira-kira gitu kira-kira. Maka akhirnya ramelah isu itu bermunculan di pasar-pasar, khususnya tekstil. Ditambah lagi beberapa video muncul di media sosial, ada pihak bea cukai masuk ke pasar-pasar. Kami sampaikan kepada pedagang, tetap tenang, tetap dagang sebagaimana mestinya. Memang agak sulit itu untuk kita tenangkan pada saat itu karena kepanikan itu sudah cukup masuk ke mereka ya. Jam 11 siang tutup, mereka pulang, besoknya masih tutup, sehingga akhirnya kita sampaikan edaran ke grup-grup WhatsApp bahwa setelah kita konfirmasi juga ke Pak Bara, ternyata memang itu tidak benar dan Satgas juga baru terbentuk, sehingga ini yang membuat pedagang lebih tenang dari sebelumnya. Tetapi paling tidak itu mengganggu omset pedagang karena belum mendapatkan apa-apa lah, baru pagi itu. Berarti pihak bea cukai itu maksud dan tujuannya datang situ razia kah atau seperti apa? Setelah kami cek videonya, saya pastikan bahwa itu bukan di pasar kami di Jakarta. Itu adanya di luar ya, di luar Jakarta, mungkin perbatasan, dan itu terkonfirmasi bahwa bea cukai merazia di pasar untuk rokok impor ilegal. Kami cek ke teman-teman di Kemenq, bener nggak bahwa ada razia di pasar? Saya bahkan sampai agak keras menyampaikan, kalian bodoh kalau ngeceknya di pasar, kalau operasinya di pasar. Karena apa? Justru menunjukkan bahwa kerja mereka nggak benar. Kan pintu masuk impor itu mereka yang bertanggung jawab. Kalau jebol dan masuk ke pasar, mereka dong harusnya yang bertanggung jawab, bukan pedagang yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kalian punya bobrok, punya persoalan gitu. Ini beberapa isu yang kami klarifikasi ke teman-teman, tapi ternyata itu juga tidak pada saat ini saja. Ini sudah cukup lama katanya begitu. Oke, baik, kita langsung cek ke Pak Bara. Pak Bara, ini benarkah target razianya nanti adalah pedagang pasar atau seperti yang disarankan oleh Pak Mansuri harusnya tidak pedagang pasar? Atau sama sekali tidak benar. Dan waktu Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan mengumumkan dibentuknya Satgas ini tanggal 18 Juli lalu, hari Jumat lalu, secara tegas beliau mengatakan nanti yang akan menjadi target adalah warehouses, gudang-gudang, tempat penyimpanan barang-barang import yang ilegal. Warehouses itu dimiliki oleh distributor dan importir. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan razia ke toko-toko misalnya ke ITC atau ke Mangga 2 atau ke mall. Sama sekali kita tidak melakukan itu. Jadi kalau selama 10 hari ini kita ikuti memang banyak sekali isu yang mengatakan bahwa terjadi razia di Mangga 2, di Tanah Abang, itu sama sekali tidak benar ya. Dan kalau itu ada razia itu bukan dilakukan oleh Satgas. Karena Satgasnya baru terbentuk tanggal 18 Juli lalu dan kami baru kemarin mengadakan rapat teknis di antara semua wakil-wakil, ada 11 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas dan jukdisnya itu petunjuk teknisnya juga baru ditandatangani oleh Ketua Satgas, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kementerian Perdagangan. Jadi kami sama sekali belum melakukan apa-apa dalam hal investigasi ke lapangan. Jadi yang satu saya harus klarifikasi, tidak betul bahwa sasarannya adalah toko-toko pedagang-pedagang apakah di Tanah Abang, Mangga 2
apakah juga itu toko-toko yang ada di mall, sama sekali bukan itu. Kapan mulai bekerja nih? Mudah-mudahan minggu ini akan ada satu case yang kita ungkapkan. Tapi sudah punya list mungkin laporan-laporan sudah ada kan barang-barang kemarin impor gitu kita ilegal? melakukan sharing data informasi kan ada wakil dari Bea Cukai ya, dari Kementerian Perindustrian, bahkan dari BIN sekalipun ya, dari Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, sebetulnya masing-masing itu sudah punya data mengenai beredarnya barang-barang import ilegal ini ya, yang bersifat masif ini, yang dikeluhkan oleh Pak Danang dan kawan-kawan di Apindo, yang pada waktu kami mengundang Pak Danang dan pengurus Apindo kira-kira 2 minggu lalu, di situ mereka mengatakan salah satu sebab mengapa industri domestik ini terpukul sekali dan banyak pabrik ya yang tutup, banyak perusahaan yang melakukan PHK, karena memang produk-produk lokal ini, terutama tekstil ya Pak, pakaian jadi itu tidak bisa bersaing dengan produk-produk import yang ilegal. Karena kalau produk import yang bersifat ilegal itu, maka harganya itu ya, harga jualnya itu sangat murah. Ini tidak bisa bersaing Sedangkan dengan misalnya produk bahan baku, impor, misalnya untuk buat atau makan jadi, atau misalnya, keran impornya terlalu besar. ada berapa bahan baku misalnya harus diimport, ya itu kan dimasuk dalam cost kan, sehingga harga jualnya itu menjadi tinggi, gitu kan, lebih tinggi daripada barang-barang import yang ilegal. Kalau barang import itu masuk secara ilegal, berarti kan dia tidak membayar bea masuk kan. Cost-nya itu hanya untuk transportasi aja dari negara asal di mana barang itu dikirim. Baik. Gitu Pak Danang ya. Jadi itu yang membuat salah satu yang kesimpulan kita pada pertemuan dengan Apindo, dengan Kadin, dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, maka salah satu yang menyebabkan itu adalah memang masifnya barang-barang import yang berada di Indonesia. Dan itu juga ada data yang dipresentasikan oleh Apindo. Baik. Dan Asosiasi Pertekstilan mengatakan ada gap ya. Kalau kita lihat misalnya data import Indonesia ya, dari satu komoditi misalnya, let's say pakaian jadi ya, dari satu negara. Data import dari satu negara itu kita bandingkan dengan data ekspor dari negara itu ke Indonesia. Ya, kita ada data dari BPS, data yang dikeluarkan setiap bulan. Kita lihat misalnya dari satu negara, saya nggak usah sebut negaranya. Misalnya pakaian jadi kaos misalnya dari satu negara. Importnya misalnya, let's say 10.000 ya. Tapi ternyata data ekspor dari negara tersebut ke Indonesia untuk komoditi yang sama, dengan HS quote yang sama, itu bisa 2 kali lipat, bisa 20.000. Jadi ada gap 10.000. Nah apa kesimpulannya? Berarti 10.000 itu masuknya ilegal. Sedangkan dari negara asalnya itu dikirim ke Indonesia secara resmi. Masuk data mereka, data ekspor mereka. Ini tapi begitu masuk ada mafianya gitu ya Pak? Ya nggak tahu apakah ada mafia atau bagaimana, tapi yang jelas gapnya itu menunjukkan memang itu barang-barang itu 10.000 itu, contoh saya tadi itu masuk secara ilegal dan itu tidak bisa dibantahkan. Baik Pak Danang, ini apa karena memang tadi seperti yang disampaikan, ini apakah karena produk Indonesianya yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk impornya ini yang terlalu banyak membanjiri tanah air? Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi.